Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berikan yang dirahmati Allah. Pada tahun 1732, di kota Amsterdam, Belanda, hiduplah sepasang suami istri Kristen yang taat beribadah bernama David dan Tania. David adalah pria gagah, tinggi, dan besar, sementara Tania adalah wanita cantik dengan kulit putih bersinar dan tubuh yang mempesona. Kehidupan mereka sehari-hari dihabiskan mengelola sebuah kafe dan restoran megah yang selalu ramai pengunjung, baik pada hari biasa maupun hari libur. Restoran tersebut menjadi tempat favorit masyarakat Amsterdam karena suasananya yang nyaman dan makanan yang lezat. Di balik kesibukan mereka, Tania juga memiliki kebiasaan rutin berolahraga di sore hari. Keanggunannya sering menarik perhatian para pria di tempat kebugaran. Namun Tania selalu menanggapinya dengan santai dan menjaga kesetiaannya pada David. 2 tahun menjalani rumah tangga, David dan Tania belum juga dikaruniai seorang anak. Meski demikian, mereka tetap menjalani kehidupan dengan harmonis, saling mendukung, dan penuh cinta. Godaan datang silih berganti, terutama karena kecantikan Tania yang luar biasa, tetapi hubungan mereka tetap kokoh. Doa-doa mereka setiap malam dipanjatkan kepada Tuhan untuk diberikan keturunan. Di tahun ketiga pernikahan mereka, akhirnya doa itu terjawab. Tania hamil, dan berita ini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh keduanya. Mereka mempersiapkan segalanya dengan penuh antusias, dari kamar bayi hingga berbagai perlengkapan untuk menyambut anak pertama mereka. 9 bulan berlalu dengan cepat. Pada hari kelahiran, Tania melahirkan di sebuah klinik kecil yang berlokasi di gereja tempat mereka biasa beribadah. Persalinan berjalan lancar, dan bayi laki-laki yang tampan lahir dengan selamat. Mereka memberi nama anak itu Musa sebagai penghormatan kepada seorang nabi dalam tradisi agama mereka. Namun, kebahagiaan mereka berubah menjadi keterkejutan besar ketika tiba waktu pembaptisan bayi. Saat pendeta hendak menyucikan Musa dengan air baptis, suara lantang keluar dari bayi yang baru lahir itu. Dengan jelas, Musa menyebutkan nama Muhammad. Peristiwa tersebut membuat seluruh jemaat gereja tercengang. Sejak kejadian itu, kehidupan keluarga David dan Tania berubah total. Musa menunjukkan minat mendalam terhadap Islam sejak kecil. Di usianya yang baru beberapa tahun, ia sudah mulai mempelajari Al-Quran secara otodidak, meski orang tuanya tidak memeluk agama Islam. Pada usia 12 tahun, Musa telah menghafal seluruh Al-Quran. Ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan karismatik. Kecintaannya pada Islam membuatnya sering berdakwah di berbagai tempat di Amsterdam. Pesannya yang penuh kedamaian dan toleransi membuat banyak orang tertarik pada ajaran Islam. Ketenaran Musa terus menyebar seiring usianya bertambah dewasa. Ia menjadi penulis buku-buku keislaman yang mendalam, dengan karya-karya yang menyentuh hati para pembacanya, termasuk banyak tokoh penting di Amsterdam. Dakwahnya yang penuh hikmah membawa perubahan besar di kota tersebut. Musa berhasil mengajak jutaan orang untuk memeluk Islam, menjadikan Amsterdam sebagai pusat penyebaran Islam yang damai di Eropa kala itu. David dan Tania, yang awalnya tidak memahami agama anak mereka, perlahan mulai belajar tentang Islam melalui Musa. Keduanya akhirnya memeluk agama Islam dengan sepenuh hati, menyadari bahwa inilah jalan yang membawa kedamaian sejati dalam hidup mereka. Mereka mendukung penuh Musa dalam menyebarkan pesan-pesan kebaikan kepada dunia. Musa menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang ulama besar dan pendakwah kondang. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan di Amsterdam, tetapi juga menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Melalui perjuangannya, Musa mengajarkan bahwa Islam adalah agama cinta dan kedamaian yang mampu menyatukan perbedaan. Perjalanan hidup Musa menjadi legenda yang dikenang hingga kini, mengubah wajah Amsterdam menjadi simbol harmoni antaragama.